Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata. Menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, dan Trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur.
Selamat pagi. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian minggu dengan live streaming. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Perjamuan Kudus live streaming partisipatif. Hari ini, tanggal 4 Oktober 2020, akan dilaksanakan pelayanan Perjamuan Kudus live streaming partisipatif yang merupakan peringatan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kami mengundang seluruh umat untuk mengikutinya dalam momen dan waktu yang bersamaan di rumah masing-masing. Sebelum kebaktian dimulai, kami mohon umat mempersiapkan roti dan anggur atau media lainnya seperti teh, air, atau air putih. Tidak seperti kebaktian online biasa, kali ini setelah selesai kebaktian Perjamuan Kudus, umat tidak dapat mengakses kembali kebaktian tersebut. Namun, umat yang berhalangan mengikuti kebaktian pukul 9 dapat mengikuti kebaktian minggu pada pukul 17 tanpa Perjamuan Kudus. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini, halaman 5 dan 6. Sekolah Minggu Online. Sekolah Minggu Online dapat diikuti oleh anak-anak lewat tayangan YouTube channel GKI Kayu Putih setiap hari Minggu pukul 11. Informasi detail akan disampaikan melalui WA Group orang tua atau anak sekolah minggu. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September 2020 di Jakarta, almarhumah Elsie Kuiko dalam usia 72 tahun, istri dari almarhum Harun Hanafi, ibu dari Daniel Junianto, komunitas wilayah Ketulusan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 26 September 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia hari Minggu 27 September 2020 di Jakarta, almarhum Datuk Simon Pasaribu dalam usia 57 tahun, suami dari Rohana Pos LMD Naibaho. Ayah dari Samuel Clement Kekti Pasaribu, Joshua Brian Pasaribu, Kesia Emmanuel Joy Pasaribu dari komunitas wilayah Ketulusan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 27 September 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia hari Jumat 2 Oktober 2020 di Jakarta, almarhumah Renti Renova Lindawati Tambun dalam usia 50 tahun, istri dari Hasiholan Simanungkalit, ibu dari Elsa Angelita Simanungkalit dari komunitas wilayah Ketulusan. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Kepada keluarga-keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang saudara-saudara untuk ikut dalam kegiatan pemahaman Alkitab yang diadakan secara online pada hari Kamis 8 Oktober 2020 lewat Zoom. Informasi akan disampaikan melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing. Hari ulang tahun ke-40 GKI Kayu Putih. Tanggal 8 Oktober 2020 merupakan hari ulang tahun ke-40 GKI Kayu Putih dan akan ada perayaan hari ulang tahun bersama-sama secara online melalui kanal YouTube pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 19.30. Dalam masa pandemi ini,
kita berjalan dalam satu harapan dan mendukung acara hari ulang tahun dengan mengganti profil foto sosial media dengan logo hari ulang tahun yang dapat diunduh melalui WA Group komunitas wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini di halaman 8 dan 9, juga melalui Instagram, GKI Kaput Official, dan Facebook. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja dan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 sampai pukul 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Umat, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali kebaktian pada hari Minggu yang kudus dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya.
Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudari-saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudari-saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu mudah dipahami. Apa yang kita alami tidak selalu seiring dengan apa yang kita ingini. Sebagaimana ungkapan hati pemazmur yang berkata, "Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu." Itulah apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 88 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Di dalamnya kita menemukan adanya ratapan kesedihan. Nah, kiranya kesedihan tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Kiranya dalam ratap kita justru makin kuat berharap. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa dan karenanya memerlukan juru selamat, maka mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Jemaat sekalian diberikan kesempatan untuk lebih dulu memanjatkan doa pengakuan dosanya. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, inilah pengakuan dosa kami umat-Mu yang datang bersama-sama pada waktu ini di tempat dan jarak yang berbeda-beda. Namun kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mendengar dan menerima setiap pengakuan dosa kami pribadi lepas pribadi
keluarga demi keluarga. Maka biarlah Bapa, cinta kasih-Mu boleh menjamah dan memulihkan kami. Terlebih setiap kami umat-Mu yang mengakui dosa kami, menyesalinya, dan siap masuk pada sebuah pertobatan yang sungguh. Kami serahkan di Bapa doa pengakuan dosa kami ini ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau ku datang, Yesus, padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercerah, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang, Tuhan, sebagaimana adaku celaka buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam Mari kita bersama menyambut berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka mari kita hidup dalam anugerah pengampunannya. Firman Tuhan sebagai berita anugerah dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Saudara, segala kelemahan dan kerapuhan kita tidak meniadakan begitu kuatnya kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Ambil dunia, beriku Yesus yang menghibur jiwaku. Ku tetapkan memuji-Nya walau badai menyerbu. Oh, betapa luhur mulia, luas lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman, sebuah kesaksian berupa persembahan pujian akan disampaikan oleh paduan suara nada kasih dalam judul How Great Thou Art yang direkam secara virtual. My soul.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam doa persiapan pemberitaan firman. Kita berdoa. Betapa luar biasanya kuasa dan cinta kasih-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami sebagai umat-Mu layak untuk bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kini Bapa, ketika kami diperkenan untuk berkumpul bersama-sama, sekalipun kami berada pada ruang dan jarak yang berbeda-beda, tetapi kami dihimpunkan oleh waktu yang sama bersekutu bersama-sama saat ini. Dan Bapa, kami rindu untuk kembali membaca satu bagian firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu, dan terlebih merenungkannya, serta kami siap untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Bapa, topanglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan itu sungguh dapat kami mengerti, dan kami siap untuk melaksanakannya. Pakailah Bapa hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya bagian firman Tuhan yang telah Ia persiapkan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab disampaikan berdasarkan kesaksian kitab Mazmur pasal yang ke-80, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, bersedia merenungkan serta setia memeliharanya melalui sikap hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian pada hari ini adalah tentang mari meratap. Kita melihat dari tema ini bahwa kita sedang merenungkan, memaknai apa artinya menangis atau meratap lebih jauh. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu saya kecil dan oleh karena satu peristiwa, saya lantas menangis. Dan ketika melihat situasi itu, om saya yang hari itu sedang berkunjung ke rumah, lantas berkata kepada saya, "Di, kamu itu anak laki-laki, nggak boleh menangis." Nah, di lain waktu, dalam kesempatan yang berbeda, saya pernah juga mendengar orang tua yang menasihati anaknya. Cengeng kamu, anak laki-laki tidak boleh menangis. Nah, bukan tidak mungkin di antara bapak, ibu, saudara-saudari juga akrab dengan nasihat, dengan pernyataan tersebut, bukan bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Entah itu
disampaikan pengajaran kepada kita oleh orang tua kita di masa lalu, atau mungkin jika ada di antara kita yang sudah menjadi orang tua, kita mengajarkannya juga kepada anak lelaki kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang anak laki-laki, atau lebih jauh, apakah yang namanya laki-laki tidak boleh menangis? Bukankah kalau kita bicara soal kesedihan yang menyebabkan seseorang menangis, itu bisa dihadapi, dialami oleh siapa saja. Mau dia tua, mau dia muda, mau dia orang kaya, mau dia orang papa, mau dia perempuan maupun laki-laki, bukankah bisa mengalami kesedihan? Dan karenanya tergerak, terdorong untuk menangis. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran anak laki-laki tidak boleh menangis tampaknya berangkat dari konteks tradisi, dari konteks budaya, yang memposisikan laki-laki sebagai pribadi yang kuat, yang perkasa, yang juga berani. Karenanya tidak cocok seorang laki-laki menangis atau bersedih. Di sisi lain, mungkin juga ada pemahaman yang mengakar secara kuat dalam sejumlah komunitas, yang menganggap bahwa kesedihan atau duka cita bukanlah hal yang baik, bukanlah hal yang pantas, karena itu tidak patut dialami, terlebih oleh laki-laki. Tampaknya ada pemuliaan terhadap kebahagiaan, sukacita, tapi justru sekaligus perendahan terhadap apa yang namanya kesedihan atau duka cita. Di sisi lain, dalam komunitas Kristen tertentu, dan itu berarti tidak seluruhnya demikian, ada satu ajaran yang melarang orang Kristen menangis atau bersedih tatkala menghadapi kematian. Seolah-olah ketika ada orang Kristen menangis atau bersedih, orang itu tidak percaya pada kuasa pemeliharaan Tuhan. Nah, itulah contoh-contoh dalam pengalaman kita, dari situasi kehidupan kita tentang larangan untuk orang menangis. Tetapi, di sisi yang lainnya lagi, berbeda dengan hal-hal yang tadi telah dijelaskan, ternyata ada juga konteks tradisi atau budaya yang malah mengharuskan orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang berduka, untuk menangis, bahkan meratap. Utamanya keluarga. Sebab dengan menangis atau meratap itu, maka keluarga yang berduka sedang menghormati dan juga menunjukkan kedekatan pada sosok yang meninggal. Anggota keluarga yang tidak menangis malah dianggap aneh oleh konteks keluarga besar. Nah, berhadapan dengan aneka pemahaman dan praktek tentang menangis atau meratap tadi, bagaimana kita memaknai soal meratap ini? Nah, jemaat ini dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk mencermati peristiwa penciptaan sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Kejadian. Sewaktu Allah usai menciptakan manusia pada hari yang ke-6, sebagaimana biasa Allah mengevaluasi, melihat kembali apa yang sudah Ia ciptakan. Dan dikatakan dalam kitab Kejadian, selesai Allah melihat semuanya itu, maka apa yang diciptakannya, termasuk manusia, dikatakan sungguh amat baik. Dalam hal apa ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik? Dalam hal apa pada diri manusia bahwa kita dikatakan sungguh amat baik? Dalam kelas katekisasi biasanya dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan sungguh amat baik, serupa dan segambar dengan Allah, berarti bahwa manusia punya akal budi, punya roh, punya kehendak bebas, dan seterusnya. Iya, itu hal-hal yang benar. Tetapi kita pun juga perlu memaknai bahwa bukankah dalam diri manusia ada juga aneka kelengkapan yang lain yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia diberikan panca indera, penciuman, peraba, perasa, pendengaran, penglihatan. Itu ada, dilengkapi oleh Tuhan kepada kita. Selain panca indera, kita pun juga memiliki apa yang disebut dengan aneka emosi, aneka perasaan dalam diri kita. Apakah itu takut, jijik, senang, marah, sedih. Ya, kita barangkali masih mengingat di masa lalu ada film Inside Out yang menggambarkan dengan menarik kenyataan tentang perasaan manusia itu. Nah, mengingat kesedihan merupakan salah satu jenis perasaan yang dimiliki oleh manusia, maka sesungguhnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus memberi tempat yang tepat pada urusan kesedihan ini. Apakah itu yang terwujud dengan tangisan atau bahkan ratapan
Nah, masih dalam Alkitab, jemaat yang dikasihi Tuhan, sejumlah tokoh Alkitab dan beberapa tokoh yang disebutkan ini adalah laki-laki, ternyata juga pernah meratap dan juga menangis. Dan mereka dicatat kisah-kisahnya dalam Alkitab. Sebagai contoh, kita mengenal sosok Daud sebagai penggubah sejumlah besar Mazmur. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-7, jelas dikatakan di sana nyanyian ratapan Daud oleh karena Kus. Tampaknya dalam Mazmur 7 ini Daud sedang mengungkapkan pengalaman sedihnya, pengalaman ratapannya oleh karena fitnah yang disampaikan oleh Kus, dan fitnah itu lantas menggelisahkan Daud sehingga ia meratap, ia mengungkapkan kesedihannya. Daud pun juga pernah menangis dan juga meratapi dosanya ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud oleh karena perzinahan yang dilakukan Daud dengan Batsheba. Sehingga Nabi Nathan menyampaikan penghakiman Allah bahwa anak dalam kandungan Batsheba akan mati oleh Tuhan. Nah, contoh lainnya dalam Alkitab adalah tokoh Ayub. Bagaimana Ayub dalam pasal 3 ayat yang pertama dia mengutuki hari kelahirannya, dan dalam pasal 30 ayat 31 dia meratap, dia mengungkapkan kesedihan, ratapan tangisnya. Lalu ada tokoh yang lain dalam Perjanjian Lama yang bernama Yeremia. Ada yang menarik dengan tokoh Yeremia. Dia adalah seorang nabi yang melihat secara langsung bagaimana bangsa Israel, terutama bangsa Yehuda, Israel Selatan, ditaklukkan oleh Babel, dibuang ke Babilonia. Bahkan Yeremia pun juga ikut dalam pembuangan tersebut. Nah, karena Yeremia mengalami secara langsung betapa tragis kehidupan bangsa Yehuda, dan ia merasakan betul betapa susahnya hidup sebagai orang buangan, maka Yeremia mengungkapkan ratapannya, mengungkapkan kesedihannya, sebagaimana yang kita bisa lihat dalam kitab Ratapan. Bahkan, ini menarik, dalam bahasa Inggris ada sebuah kosakata, yaitu kosakata Jeremiat, kita bisa lihat itu di kamus, yang berarti rintihan, yang berarti ratapan. Kata Jeremiat ini bukankah diambil dari nama Yeremia, sang nabi? Tokoh yang keempat, tentu tidak asing bagi kita. Dalam Perjanjian Baru, Yesus. Setidaknya 2 kali dalam Injil, dikisahkan bagaimana Yesus menangis. Yang pertama adalah ketika Yesus mendengar kematian Lazarus, sahabatnya, dikisahkan bagaimana masgullah hati Yesus dan ia menangis. Yang kedua, Yesus juga menangis ketika ia melihat Yerusalem, warganya begitu giat beribadah kepada Allah, tapi tidak dengan hati yang sungguh, tidak dengan tekad pertobatan, dan dia menangis tentang nasib Yerusalem. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Alkitab memberi tempat yang sewajarnya kepada urusan menangis atau meratap ini. Nah, kalau kita cermati kehidupan kita, di masa pandemi seperti sekarang ini bukan tidak mungkin kesedihan membuat kita menangis atau bahkan meratap. Entah kita bersedih karena ada anggota keluarga yang sakit atau bahkan meninggal, terkena COVID, atau bersedih meratap karena kehilangan pekerjaan, berkurang penghasilan, atau karena sebab-sebab yang lain. Situasi kita sungguh tidaklah mudah. Nah, karena itu menjadi menarik ketika tema kebaktian yang dipersiapkan kepada kita hari ini berbicara tentang sebuah ajakan. Mari meratap. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, teks Alkitab yang tadi kita baca dari kitab Mazmur merupakan penggalan, potongan dari sebuah doa yang berjudul Doa untuk Keselamatan Israel. Ditulis oleh Asaf, salah seorang penggubah Mazmur yang berkarya di kerajaan Israel Selatan atau di Yehuda. Nah, dari teks Alkitab ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kita belajar bahwa yang namanya kehancuran, penderitaan, kesukaran hidup tidak seharusnya menggoda kita untuk memunggungi atau berpaling dari Allah. Nah, belajar dari pemazmur, kita melihat bahwa justru di tengah-tengah aneka kesukaran yang sedang dihadapi, manusia perlu mencari wajah Allah. Pemazmur berkata dalam ayat yang ke-8, buatlah
wajahmu bersinar. Bukankah itu berarti bahwa ketika pemazmur mengatakan buatlah wajahmu bersinar, pemazmur sedang mengarahkan pandangannya kepada Allah dan berharap melihat wajah Allah kembali bersinar kepada pemazmur, kepada bangsa yang sedang meratap itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, selama kita menjalani kehidupan, maka yang namanya kesukaran hidup, masalah, tantangan, pencobaan, berupa sakit penyakit, musibah, bencana alam, bahkan pandemi, bisa datang menjumpai kita. Nah, mempersalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi, atas kesukaran, atas penderitaan, dengan dalih Tuhan kan berkuasa, mengapa tidak mencegah penderitaan? Adalah sikap yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk orang-orang beriman. Lantas manusia tergoda untuk berpaling dari Allah. Tapi pertanyaannya adalah, layakkah manusia yang begitu terbatas mempersalahkan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi? Ketika Nabi Yunus marah atas pertobatan Niniwe, yang itu berarti bertentangan dengan kehendak pribadi sang Nabi Yunus, dan juga ketika pohon jarak yang menaungi kepala Yunus dan itu membuat dia merasa nyaman, teduh, lantas mati, Yunus marah kepada Tuhan. Tapi dalam kitab Yunus yang sama, Allah bertanya kepada Yunus 2 kali, layakkah engkau marah? Nah, oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalaupun saat ini kehidupan kita terjadi di luar kendali kita, janganlah berpaling dari Allah. Sebaliknya tetap carilah wajah Allah, pandanglah, arahkan hidup kita kepada Allah. Sekalipun untuk itu kita harus meratap. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa yang namanya meratap itu bukanlah tindakan menangis tanpa makna. Meratap juga bukanlah ungkapan tidak berdaya, aduh nggak bisa apa-apa lagi, meratap aja. Bukan itu. Meratap juga bukanlah wujud sikap tidak percaya, sikap tidak beriman. Mengapa dikatakan demikian? Sebab meratap sesungguhnya lahir dari satu keyakinan iman akan kuasa Allah ketika kita berhadapan dengan situasi yang penuh kesedihan dan kesukaran. Mari kita cermati apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-8 bacaan kita tadi. Dikatakan, "Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak hanya sekali pemazmur mengungkapkan kata-kata yang seperti itu. Kalau kita membaca kitab Mazmur pasal 80 secara utuh, maka ada 3 kali pemazmur menyampaikan seruan yang sama. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Itu berarti ratapan yang ditunjukkan oleh sang pemazmur dalam bacaan kita lahir dari keyakinan iman bahwa Allah berkuasa dan sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk menyelamatkan. Sehingga pemazmur merasa yakin untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah dalam ratapan. Dengan kata lain, meratap bukanlah tindakan kurang beriman. Meratap adalah proses manusiawi yang lahir dari satu kesedihan, dari satu penderitaan, dari satu kesukaran. Tetapi agar tindakan meratap itu tidak lantas melumpuhkan, maka kita perlu membarenginya dengan keyakinan iman pada kuasa Allah yang sanggup menopang dan menyertai kita. Lalu karena itu ada seorang bijak berusaha untuk membedakan antara ratapan dengan menangis atau dengan tangisan. Dia mengatakan bahwa ratapan itu membelokkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ya, ketika meratap kita dibelokkan pikiran hati kita kepada Tuhan. Tetapi menangis, entah karena berduka, karena apapun penyebabnya, itu justru menggoda kita lari menjauh dari Tuhan. Jadi meratap sekali lagi hal yang sangat teologis terkait dengan keyakinan kita kepada kuasa Tuhan dalam respon kita menghadapi kesedihan, kesukaran. Yang ketiga, yang terakhir, kita bicara tentang apa? Bahwa yang namanya meratap bukan hanya bicara tentang kesedihan pribadi,
Meratap bukan hanya bicara soal duka cita yang dialami oleh diri sendiri atau keluarga, tetapi meratap juga mengandung unsur solidaritas terhadap kesukaran yang sedang dialami oleh sesama. Perhatikan teks Alkitab yang kita baca tadi. Di sana dikisahkan tentang pohon anggur yang diambil dari Mesir. Pohon anggur yang diambil dari Mesir, apa maksudnya? Dalam kitab Yesaya pasal yang kelima, dengan jelas di sana bahwa bangsa Israel disebut dengan kebun anggur milik Tuhan. Itu berarti ketika Mazmur mengatakan pohon anggur yang diambil dari Mesir, itu membawa kita pada ingatan peristiwa keluaran. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan ditempatkan oleh Tuhan, dibawa ke tanah Kanaan. Dan kita tahu dari perjanjian lama bagaimana bangsa-bangsa di tanah Kanaan yang lebih dulu mendiami tanah itu dihalau, diusir ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur 80 ayat yang ke-9 bagian B. Nah, kita bayangkan sebuah kebun anggur yang telah Tuhan siapkan di tanah Kanaan. Sebuah kebun anggur biasanya akan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi ataupun juga sedang, agar pohon-pohon anggur ini tidak rusak diterjang oleh binatang liar ataupun juga diganggu oleh pencuri. Tetapi dalam kitab Mazmur ayat yang ke-13 dikatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan pohon anggur yang ditanam itu. Dalam ayat 13 dikatakan, "Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat?" Jadi tembok-tembok yang dipasang mengelilingi kebun anggur itu rusak, hancur, diterjang oleh orang yang lewat. Apa artinya? Cerita ini sesungguhnya mau menunjuk pada pengalaman Israel di masa lalu. Pada abad ke-8 tahun 723 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara hancur, diserang, ditaklukkan oleh Asyur. Lalu kalau kita memperhatikan ayat yang ke-6, penulis menggunakan kata ganti mereka untuk menjelaskan pihak yang tengah menderita. Dikatakan, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Sementara pada ayat yang ke-7, penulis menggunakan kata ganti kami. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Yang tampaknya menunjuk pada pihak yang sedang meratap. Nah, apa yang mau dikatakan dari kisah ini? Sesungguhnya Mazmur 80 merupakan ungkapan ratapan, tangisan kesedihan dari bangsa Israel Selatan, di mana Asaf berkarya, tentang saudara-saudaranya, tentang keluarga besar Israel, yaitu Samaria, Israel Utara yang hancur, yang porak-poranda, yang sengsara, dibuang, dipindahkan ke tempat yang tidak jelas. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Mazmur 80 ini menunjukkan ratapan solidaritas terhadap apa yang dialami oleh sesama. Saat ini, ketika pandemi COVID-19 masih jauh dari kata usai, ada sahabat-sahabat kita, atau mungkin diri kita, yang sedang menderita, yang sedang hidup dalam kesukaran. Karena itu kita bisa dan perlu meratap untuk mereka, bersama dengan mereka. Pagi tadi ketika saya bersiap diri untuk berangkat ke gereja, saya sempat menyaksikan berita di televisi. Pada running text dikatakan bahwa sudah ada 130 dokter yang meninggal oleh karena COVID. Belum lagi puluhan perawat yang juga meninggal oleh karena COVID. Merataplah untuk mereka yang berjuang untuk memulihkan kesehatan masyarakat. Merataplah juga untuk para petugas kesehatan yang terpaksa mengisolasi diri pasca bertugas sehingga tidak bisa berjumpa dengan keluarganya demi kebaikan, demi kesehatan. Merataplah bersama dengan para petugas pemakaman pasien COVID-19 di DKI Jakarta, di kota-kota lain, yang sehari-harinya di Jakarta dikatakan memakamkan sampai puluhan jenazah. Merataplah bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kita tahu mereka berjuang sekuat tenaga agar pandemi segera teratasi dan dampaknya di bidang kesehatan serta ekonomi bisa tertangani. Merataplah
bersama keluarga pasien COVID yang meninggal dunia pada akhirnya. Merataplah untuk sahabat atau kerabat kita yang kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilan karena dampak pandemi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, meratap bukan sekadar tindakan berdiam diri dalam ratapan, dalam kesedihan. Tetapi meratap juga disaksikan oleh Alkitab adalah tindakan solidaritas kepada mereka yang tengah menderita. Nah, karena itu bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang memiliki daya untuk turut meringankan beban sahabat-sahabat kita yang tengah tidak berdaya, maka kita bisa melanjutkan ratapan itu dengan tindakan kasih kepada sesama. Selamat memaknai kembali meratap, dan mari meratap untuk kesukaran yang sedang kita hadapi bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Allah, marilah bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, kita mengakui pengakuan iman kita, menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kini tiba saatnya bagi kami setelah menerima apa yang baik dari Tuhan, untuk menaikkan syafaat kami bagi banyak orang di sekitar kami. Bapa, kami mau berdoa bagi warga jemaat GKI Putih yang saat ini sedang berduka oleh karena anggota keluarga yang mereka kasihi, yang mereka sungguh banggakan meninggal dunia, baik itu pada periode 26 September yang lalu, 27 September, bahkan di hari Jumat yang lalu. Bapa, kami berduka dan juga meratap dengan keluarga yang tengah berduka. Agar kiranya Bapa, damai sejahtera Tuhan tetap dirasakan oleh keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah. Biarlah iman percaya mereka tetap tertuju kepada wajah Allah, dan mereka berharap agar wajah Allah bersinar kembali sehingga menerangi langkah-langkah kehidupan mereka. Berkati anggota keluarga yang ditinggalkan agar mereka tangguh dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka sepeninggal almarhum atau almarhumah. Bapak, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang tengah mengalami kelemahan tubuh, gangguan sakit penyakit, ataupun juga kekuatan di masa muda yang telah memudar di masa tua. Agar kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, memulihkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit tersebut. Bapa dalam sorga, dampingilah juga keluarga yang merawat, yang mendampingi, agar kiranya mereka pun juga diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa, kami juga meratap dan berdoa bagi warga jemaat yang terdampak secara ekonomi, sehingga kesulitan untuk membayar uang sekolah, membeli lauk pauk, ataupun juga hal-hal yang lainnya. Maka kiranya Bapa, jikalau ada warga jemaat yang bergumul demikian, kami sebagai sahabat-sahabat dapat mengenali mereka, dan biarlah gerejamu pun juga sebagaimana yang telah berlaku selama ini, ambil bagian untuk mendukung, meringankan beban kesukaran yang sedang mereka hadapi. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan
yang terdampak oleh karena pandemi sehingga mengalihkan kebaktian offline atau onsite menjadi kebaktian online. Maka berkatilah agar kiranya pelaksanaan kegiatan kebaktian online dapat berlangsung dengan aman, dengan sehat, dengan baik, di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada. Bapa di dalam sorga, kami juga mengingat bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah, presiden, wakil presiden, para pejabat setingkat menteri, maupun juga Satgas untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19. Agar kiranya mereka diberikan hikmat kekuatan dari Tuhan untuk terus mengupayakan apa yang baik, agar dampak di bidang kesehatan, di bidang sosial ekonomi dapat diatasi lewat berbagai kebijakan yang tepat dan menolong masyarakat. Bapak, kami juga meratap untuk masyarakat Indonesia. Kami prihatin, kami bersedih ketika melihat sebagian masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga berkali-kali kami menyaksikan denda atau hukuman bagi mereka yang tidak mengenakan masker ataupun juga yang lainnya. Bapak, mari ajarilah bangsa kami untuk memiliki solidaritas dengan pandemi yang terjadi ini, sehingga ada sebuah gerakan hati yang tulus untuk taat pada protokol kesehatan pemerintah. Bapa dalam surga, kami juga menaruh simpati dan duka cita kami ketika di masa pandemi ini terjadi peperangan di antara Armenia dan Azerbaijan. Agar kiranya Bapa, peperangan yang terjadi oleh karena penyebab apapun dapat menolong para pemimpin bangsa-bangsa maupun juga lembaga dunia, Dewan Keamanan PBB untuk bertindak, sehingga ada upaya untuk menciptakan stabilitas dan juga perdamaian, sehingga upaya dunia untuk mengatasi dampak pandemi dapat berlangsung secara sinergis. Ya Bapa dalam sorga, inilah rangkaian syafaat kami. Kami juga membawa apa yang menjadi kebutuhan dan juga harapan dari jemaat Tuhan yang sama-sama bersyafaat bersama kami. Biarlah Tuhan pun juga menilik hati mereka. Kami serahkan nih Bapa rangkaian doa syafaat kami ini hanya ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Serahkan hidupku seluruhnya.
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus tercurah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami dan mencukupkan kebutuhan kami sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai menjadi alat berkat Tuhan bagi banyak orang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita kembali dalam hidup keseharian kita dengan tetap melanjutkan tekad untuk menyatakan ibadah kita dalam keseharian. Dan kita kembali dalam iringan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Ibadah kita telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.